Kemudian terkait tema satukan tekad menuju Indonesia sehat yang diangkat pemerintah ini, Dok. Dokter Tan dan Dokter Chandra seperti apa menyikapi atau tanggapannya, Dok? Silakan. Cakra, ya maksud saya. Silakan, mungkin bisa dimulai dari Dokter Tan terlebih dahulu. Ya, jadi menyatukan tekad itu memang bukan suatu hal yang gampang ya, karena sekali lagi di Indonesia itu literasi kesehatan itu masih, saya masih bikin deg-degan. Nah, Dokter Cakra barangkali nanti akan bicara lebih banyak di daerah pelosok ya. Barangkali saya lebih banyak main di Jakarta, di Tangerang, di Jabodetabek ya, lebih banyak bermain di situ. Tetapi saya juga keluyuran ya, keliling Indonesia. Itu sebabnya kenapa saya mengajak Dokter Cakra di sini sebagai perwakilan dari kepala puskesmas yang bukan di ibu kota provinsi, tetapi justru sampai ke daerah yang lebih terpencil, walaupun bukan 3T ya Dokter Cakra ya. Nah, Bukajang itu bukan daerah 3T, tetapi cukup pelosok. Jadi ujungnya Palopo sonoan dikit gitu loh ya. Itu kalau seandainya kita terbang dari Jakarta ke Makassar, itu kira-kira 1 jam 40 menit ya Dokter Cakra ya. Lalu kemudian mesti dari Makassar berapa jam lagi tuh harus ke Bukajang. Nanti tanya sama Dokter Cakra deh. Ya, jadi health disebut dengan satukan tekad itu sebetulnya di Indonesia itu tidak terlalu mudah, jujur ngomong. Karena sekali lagi kita masih punya sekali layanan kesehatan yang belum merata. Jenis kompetensi dokter juga tidak merata. Lalu kemudian bagaimana mereka bisa menyalurkan kompetensinya dengan mengikuti pendidikan berkelanjutan juga tidak semudah kalau dokter-dokter ini ada di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Saya akan alihkan kepada Dokter Cakra untuk ngomong lebih banyak barangkali. Silakan Dokter Cakra. Silakan Dokter Cakra untuk menyambung. Jadi tema kita ya tentang di luar pandemi satukan tekad menuju Indonesia sehat itu sebenarnya kita bertekad sama-sama bersatu. Itu ada 2. Jadi dari pemerintah sendiri dengan dari masyarakat. Nah, dari rakyat. Nah, dari pemerintah ini kan ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini kami di layanan primer itu akan senantiasa ngikut panduan-panduan dari pemerintah pusat. Hanya saja juga pemerintah pusat itu dalam mengeluarkan kebijakan itu harus selalu melihat tentang kebutuhan daerah yang berbeda-beda. Nah, kebijakan-kebijakan yang bisa mencakup semuanya, tetapi memenuhi semuanya itu sangat kami perlukan. Terkadang ribetnya birokrasi, kemudian tidak fleksibelnya pembiayaan seperti pembelian alat-alat dan sebagainya itu sangat membuat kami itu sangat agak sedikit sulit. Tetapi alhamdulillah semakin kemari itu pemerintah memang luar biasa banyak berpikir, memikirkan masyarakat mengenai pemenuhan kebutuhan dasar tentang kesehatannya. Dan juga dari masyarakat sendiri, masyarakat ini harus punya tekad juga untuk trust to government, karena tidak ada pemerintahan satupun di dunia ini yang menginginkan rakyatnya itu tidak baik, tidak maju, kemudian tidak sehat dan sebagainya. Hanya saja mungkin kadang-kadang kebutuhan-kebutuhan itu tidak bisa terpenuhi karena sesuatu dan lain hal, termasuk anggaran yang sedikit, kemudian skala prioritas yang kita harus lakukan karena adanya keterbatasan itu. Terima kasih. Kembali lagi ke Mas Alvin. Baik. Terima kasih Dokter Chandra Cakra. Barangkali saya ingin menambahkan sedikit Mas Alvin. Nah, barangkali buat justru rakyat Indonesia yang nggak ngerti nih, belum paham tentang struktur mengenai masalah tata kelola kesehatan. Jadi banyak orang kalau ada apa-apa dikit-dikit nyalain Kementerian Kesehatan, dikit-dikit nyalain Kementerian Kesehatan. Saya bukannya ngebelain Kementerian Kesehatan loh ya, karena saya bukan staf sama sekali gitu loh, bukan apa-apanya. Tetapi saya ingin meluruskan saja bahwa tata kelola kesehatan di Indonesia, kita bicara tentang kebijakan. Nah, kebijakan itu memang datangnya dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah kementerian. Tapi bagaimana kebijakan-kebijakan itu dijalankan, itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah dalam hal ini adalah pelaksana, tentu ada di bawah dinas. Dinas apa? Dinas terkait. Kalau di sini barangkali dinas kesehatan. Nah, jadi Indonesia menganut yang disebut dengan otonomi daerah. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi sulit. Kerap kali barangkali kebijakan dari pusat ngomongnya A, B, C, D, E,
Tetapi kalau seandainya pemerintah daerah mengatakan, oh maaf, di tempat kami punya kebijakan lain yang pelaksanaannya barangkali harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Nah, itu sebabnya kenapa kerap kali banyak juga kebijakan-kebijakan tertentu yang mengalami modifikasi pelaksanaannya di daerah. Nah, itu dia. Jadi, kalau ada apa-apa, jangan dikit-dikit ngomong tentang kementerian dulu. Nah, Anda barangkali harus lapor kepada dinas terkait. Dalam hal ini kalau ada apa-apa lapor sama Dokter Cakra misalnya. Kalau di daerah Mukajang, karena beliau adalah wilayah kekuasaannya adalah di daerah Mukajang Palopo. Begitu loh. Seperti misalnya juga kayak saya waktu itu kita pernah bersama dengan dokter dari Puskesmas Serpong gitu ya Mas ya. Ada sesuatu kejadian di Serpong. Yuk kita mengalami suatu tabayun istilahnya, bicara dengan dinas terkait. Dalam hal ini yang paling dekat dengan masyarakat adalah kepala puskesmas. Sebelum di atasnya adalah tentu saja dinas. Barangkali begitu Mas, tata kelolanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.